Kemarin kan sempat terjadi rusuh di Batam di kampung warga Rempang. Tanggapan dari Pak Anies dan Caimin supaya tidak terjadi hal tersebut kembali, apalagi mengenai anak-anak sekolahan begitu gas air matanya. Terakhir. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang... Ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, dan juga oleh calon Presiden Republik Indonesia. Saya kira kita langsung nanti pada tanya jawab saja, apa kira-kira hal yang ingin ditanyakan, yang ingin bisa lebih didalami oleh teman-teman media sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung dari rekan-rekan, langsung ditampung dulu aja. Oke, baik, yang paling dekat dulu silakan. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya, saya Niko dari Harian Kompas. Pertama untuk Pak Saiku, setelah ini apalagi ya Pak yang masih dipertimbangkan oleh PKS untuk bisa membuka diri pada Gus Imin. Tadi di dalam tuh saya lihat Mas Anies juga banyak ada pantun, ini bendera juga sudah menyatu. Apalagi yang masih ditunggu oleh PKS untuk bisa membuka diri. Lalu tadi juga nyanyi Mars Jalal Walton ya Pak, yang biasa mungkin dibawa oleh PKB kemana-mana. Itu kayaknya juga baru pertama kali nyanyikan di sini. Itu pertanda apa juga itu? Lalu untuk Presiden PKS juga dan Caimin terakhir, ada pandangan juga nih PKS dan PKB sulit bersatu gitu ya untuk karena memiliki basis suara dan spektrum ideologi yang mungkin berbeda gitu di akar rumput. Bagaimana menanggapi hal ini dan menyelesaikan persoalan ini? Apakah ada pembagian peran dan strategis Caimin dan Pak Saiku? Baik, terima kasih. Yang tengah kita bagi dulu. Dari yang tengah ada? Ya, silakan. Saya Arif dari Narasi. Saya mau tanya Pak, dengan adanya PKS dan PKB ini di koalisi perubahan, nyambung pertanyaan yang tadi, apa tidak khawatir koalisi ini nanti dianggap sebagai motor untuk politik identitas? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Anies, tadi kan dari KSPSI menyatakan mendukung Bapak Anies dan Pak Muhaimin. Selamat Pak ya. Nah, salah satu rekomendasinya yaitu regulasi reformasi perburuhan, yaitu meminta dihapusnya Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, bagaimana Bapak mengakomodirnya dan apakah Bapak akan mencabut UU Omnibus Law Ciptaker jika nanti terpilih jadi presiden di 2024? Oke, terima kasih. Pak. Sekarang gantian yang sayap kanan terakhir, karena agak banyak pertanyaan. Silakan Mbak. Assalamualaikum, izin Pak, saya Bella dari CNN TV. Yang pertama terkait dengan hari ini pertemuan silaturahmi 3 partai, berarti artinya PKS sendiri sudah konkret, tinggal menunggu deklarasi ataupun pengumuman dari Majelis Syuro atau ada mekanisme selanjutnya. Yang kedua terkait dengan ini soal isu Pak, kemarin kan sempat terjadi rusuh di Batam di kampung warga Rempang. Tanggapan dari Pak Anies dan Caimin supaya tidak terjadi hal tersebut kembali, apalagi mengenai anak-anak sekolahan begitu gas air matanya. Terakhir, boleh sedikit tanggapan terkait dengan Presiden Jokowi yang meminta capres-cawapres tidak ikut dalam kabinet ketika lagi masih menjabat ataupun nanti masuk ke dalam KPU dan mengambil cuti begitu dan tidak menggunakan anggaran negara. Dari Caimin dan Pak Anies, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup 3 ya, silakan dari Presiden atau Pak Anies, Pak Muhaimin, atau Pak Teguh. Baik, saya terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu
bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya. Basis nasionalis. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong, kampret, selesai sudah. Kita songsong masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya, dan selebihnya nanti Pak Abdul Muhaimin dan Pak Anies Rashid Baswedan atau dari Nasdem yang menjawab. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi soal basis dukungan, bahwa PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini, pasangan Amin. Yang kedua, kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing. Identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saiku dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita. Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami punya identitas masing-masing yang insya Allah akan menjadi kekayaan. Perbedaan itu memperkaya dan memperkuat kebinekaan Indonesia. Amin. Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting. Kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Saya kira itu ya. Baik, dipersilakan Pak Anies atau Pak Teguh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS, Ketua Umum PKB, dan calon Presiden Mas Anies Baswedan. Atas nama Partai Nasdem, kami mohon maaf karena tadi Wakil Ketua Umum dan beberapa petinggi partai ada hajat yang tidak bisa diwakilkan. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada PKS dan sekali lagi kami sungguh berbesar hati atas sambutan yang penuh persaudaraan, persahabatan dengan sajian yang mengenyangkan lahir dan batin. Masya Allah, kebulinya enak sekali. Semoga teman-teman media yang hadir juga tadi ikut merasakan kegembiraan ini. Kami hanya ingin menyampaikan satu petikan yang tadi mencuat di ruangan. Jadi ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Jadi kami mohon semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini, semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Anies. Tadi terkait dengan dukungan dari KS PSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang mengedepankan itu. Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya. Bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan. Begitu juga di Jakarta.
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan. Itu juga yang akan jadi prinsip ke depan. Dan kita tahu di dalam membuat sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan semua faktor dan tidak bisa sekedar semua hitam putih, ganti semua, tetap semua. Pada saat krisis kemarin, COVID misalnya, UMP di Jakarta itu mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor yang terdampak, maka UMP-nya tidak naik. Tapi bagi sektor yang tidak terdampak, bahkan meningkat salesnya, seperti sektor kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker, itu justru mengalami peningkatan. Nah, di situ UMP-nya naik. Jadi seperti huruf K. Artinya, kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu, di mana semua sama. Tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan usulan yang tadi. Kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Karena itu, kan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah kemudian, misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini, dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya. Melalui fasilitasi yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya jawaban saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Tadi singkat saya mungkin Pak Presiden, tadi ada soal Yalal Waton, tadi mungkin maknanya bisa disampaikan. Dan terakhir untuk Pak Anies, tadi ada titipan Pak, karena mungkin banyak yang menanyakan soal nama koalisi tadi dari Kumparan. Iya, jadi ketika saya di sini hari Sabtu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan wa marhaban pada PKB atas bergabungnya ke koalisi perubahan. Tapi karena tadi saya juga menghormati musyawarah majelis syuro, ya saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf. No. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Koalisi nama koalisi. Kenapa? Nama koalisi itu. Oh, sebetulnya kan namanya tetap perubahan, bukan? Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan, bukan? Jadi nanti kita bahas, tapi secara prinsip tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal. Jadi perubahan itu kata kuncinya, itu tetap. Ya. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya dan kita foto dulu sebentar mungkin. Di depan silakan ambil foto. Gandeng Ustaz, gandeng.